Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga anak-anak ibu semua ini sehat walafiat, tidak ada yang sakit atau segala macam ya. Oke, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ibu menyampaikan materi, ibu akan mengabsen kalian. Mohon untuk yang nama ibu panggil harap angkat tangan ya. Tail, mana tail ada? Oh ada, itu di ujung. Oke, Gianni, oke Gianni ada. Taeyang, oke Taeyang ada. Yuta, oke Yuta ada. Kun, oke ada. Doyoung, oke. Pen, Jaehyun, Winwin, oke ada. Lucas, ada. Henry, ada. Yang oke ada. Sungchan oke ada. Seojun ada. Jungwoo tidak ada. Makli oke Makli ada. Jeno oke Jeno ada. Renjun oke Renjun ada. Hechan ada. Jaemin oke. Chongwoo Chongwoo ada. Jisoo oke ada. Kayaknya kurang satu ini. Siapa yang nggak masuk ini ya? Siapa Jeno? Oh, Sotaro. Oke, berarti Sotaro kemana ini? Ada kabar gak? Izin. Oke. Izin ya berarti ya Sotaro ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan atau digestive system. Oke. Sebelumnya ada yang tahu apa sih sistem pencernaan itu? Nggak ada ya? Aduh. Padahal ibu tuh sebelumnya tuh nyuruh kalian buat baca itu sistem pencernaan. Ya sudahlah. Oke, jadi pada makhluk hidup itu terdapat beberapa sistem, salah satunya itu sistem pencernaan. Oke. Jadi bukan cuma manusia aja nih yang punya sistem pencernaan ini, tapi baik tumbuhan maupun hewan pun mereka juga punya sistem ini. Tapi yang akan ibu bahas saat ini itu adalah sistem pencernaan yang ada pada tubuh manusia atau human digestive system. Jadi, sistem pencernaan atau digestive system atau human digestive system ini merupakan sebuah sistem yang ada di dalam tubuh yang berfungsi untuk memecah makanan dari makanan yang besar menjadi makanan yang lebih kecil. Atau istilah kerennya itu memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Oke, sebelum kita masuk ke dalam prosesnya, aku ingin bertanya kepada kalian, apa aja sih organ-organ yang berhubungan dengan sistem pencernaan? Ada yang tahu? Jawab aja kalau emang tahu. Nggak bakal ibu marahin juga kalau salah. Oke, jadi organ-organ yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu ada beberapa organ. Ada organ pembantu juga. Sini ibu punya dua gambar, oke. Kita akan membahas gambar pertama dulu. Di sini ada mulut ya. Organ sistem pencernaan yang pertama itu ada mulut. Lalu kemudian ada esofagus ya, ini esofagus. Lalu kemudian ini ada kelenjar ludah ya. Nah, kelenjar ludah ini dia merupakan salah satu organ pembantu dalam sistem pencernaan. Oke, lanjut. Ini yang kedua ya, gambar yang kedua. Ini ada hati dan ini ada kantong empedu atau gallbladder. Nah, dua organ ini merupakan organ pembantu yang ada di dalam sistem tubuh manusia. Lalu kemudian ini ada lambung, oke. Di samping lambung yang hijau-hijau ini dia ada pankreas. Lalu kemudian yang warna merah yang bermeliuk-meliuk ini dia merupakan usus halus ya. Lalu kemudian yang hijau besar ini dia adalah usus besar. Lalu kemudian di sini ada rektum. Yang ini rektum. Lalu kemudian yang terakhir ada anus. Ibu sudah mengenalkan kepada kalian tentang organ pembantu dan organ inti dari sistem pencernaan. Oke, pada proses sistem pencernaan ini ada beberapa tahapan proses
di dalam sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah ingesti, yaitu proses masuknya makanan ke dalam mulut. Lalu kemudian ada digestif, yaitu proses pencernaan. Lalu kemudian ada absorpsi, yaitu proses penyerapan. Lalu kemudian ada proses defekasi, yaitu proses pengeluaran. Jadi seperti yang ibu bilang tadi, yang pertama itu proses ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam mulut. Yang pertama, makanan yang akan kita makan akan masuk melalui mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi dua proses pencernaan, yaitu proses secara mekanis, lalu yang kedua ada proses secara kimiawi. Nah, proses secara mekanis ini dia dilakukan oleh gigi, yaitu dengan cara mengunyah, mengoyak, menggigit, dan sebagainya, yang dibantu dengan lidah. Sedangkan proses kimiawi, proses pencernaan menggunakan enzim. Nah, di dalam mulut kita, enzim ini dihasilkan oleh kelenjar ludah yang tadi ibu bilang pertama. Nah, si kelenjar ludah ini dia akan menghasilkan air liur atau saliva. Jadi di dalam si kelenjar ludah ini dia menghasilkan air liur atau saliva. Nah, di dalam saliva ini dia mengandung enzim. Di dalam saliva ini dia mengandung enzim amilase. Nah, enzim amilase sendiri ini dia berfungsi untuk mengubah pati menjadi glukosa. Oke. Lalu makanan yang sudah diolah secara dua proses tadi, dia akan masuk ke dalam esofagus. Dan bentuk makanannya itu tuh lebih halus, tidak berbentuk utuh seperti yang tadi kita makan. Nah, kemudian ini akan masuk ke makanan ini akan masuk ke dalam esofagus. Jadi di dalam esofagus ini terjadi gerakan peristaltik. Apa sih Bu gerakan peristaltik itu? Oke. Jadi gerakan peristaltik ini gerakan untuk mendorong makanan yang dilakukan oleh dinding esofagus dengan cara meremas dan mendorong. Jadi makanan yang di dalam esofagus ini dia akan secara otomatis terdorong, terdorong oleh otot esofagus ini untuk masuk ke dalam lambung. Dari esofagus, si makanan ini kan nanti akan masuk ke dalam lambung. Nah, sama halnya dengan mulut, di dalam lambung ini terjadi dua proses pencernaan. Yang pertama, pencernaan secara mekanis. Nah, pencernaan secara mekanis ini dia dibantu oleh otot dinding lambung prosesnya ini tuh dengan cara meremas dan mengaduk-aduk makanan. Kemudian sedangkan secara kimiawi, satu proses kimiawi di lambung itu dilakukan oleh getah lambung. Lambung sendiri ini dia mengandung beberapa cairan. Yang pertama itu ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini dia berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Lalu kemudian yang kedua ada enzim renin. Nah, enzim renin ini dia berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Lalu kemudian yang ketiga ada asam klorida. Nah, asam klorida ini dia berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman secara bersama oleh makanan. Bahan makanan ini yang sudah diolah oleh lambung nanti akan kita panggil dengan cim. Nah, si cim ini dia nantinya akan masuk ke dalam usus halus. Bagian pertama yang akan dimasuki oleh usus halus ini dia adalah usus 12 jari atau duodenum. Usus duodenum ini dia itu berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, proses pencernaan ini dibantu oleh getah pankreas dan getah empedu. Nah, getah pankreas sendiri ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Dalam kelenjar ini dia terdapat 3 enzim. Enzim yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase ini dia berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Lalu kemudian yang ketiga enzim tripsin, itu mengubah peptid menjadi asam amino. Lalu kemudian yang ketiga ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam gliserol. Nah, sedangkan getah empedu ini dia dihasilkan oleh hati. Hati ini menghasilkan getah empedu. Kemudian getah empedu ini nantinya akan disimpan di dalam kantong empedu. Nah, si kantong empedu ini nantinya akan menyalurkan si getah ini ke dalam usus 12 jari atau duodenum.
Si dari getah empedu ini dia untuk menghancurkan lemak. Setelah dari usus 12 jari ini, dia nantinya akan masuk ke dalam usus kosong atau usus jejunum. Si dari usus ini dia adalah melanjutkan proses pencernaan dari usus 12 jari atau usus duodenum. Nah, setelah dari usus kosong, si cim ini nanti akan masuk ke dalam usus penyerapan untuk menyerap zat-zat yang ada di dalam makanan. Di usus ileum ini, di seluruh permukaan ususnya itu dia terdapat ujung pembuluh darah. Jadi ketika zat-zat makanan atau sari-sari makanan ini diserap oleh usus ileum ini, nantinya si sari-sari ini akan masuk dalam pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Setelah selesai dari si usus ileum ini, si makanan ini nantinya akan masuk ke dalam usus besar, ke dalam kolon. Usus besar atau kolon ini ada 3 bagian. Yang pertama, kolon ascendent, itu kolon naik. Lalu kemudian ada kolon transversum, itu kolon mendatar. Lalu kemudian ada kolon descendens, yaitu kolon menurun. Fungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan sisa-sisa makanan. Fungsi lain dari usus besar atau kolon ini, sisa-sisa makanan yang sudah tidak bisa diserap oleh tubuh nantinya akan diendapkan oleh usus besar yang dibantu dengan bakteri E. coli. Kemudian si sisa-sisa makanan ini nantinya akan berubah menjadi feses. Si feses sendiri nantinya ini akan disimpan di dalam rektum. Ketika si rektum ini penuh oleh feses, oleh sisa-sisa makanan, akan mengirimkan sinyal ke dalam otak kita, yang dimana sinyal ini nantinya akan direspon dengan menimbulkan rasa muas. Jadi dan ketika rasa itu sudah datang, kita otomatis akan mengeluarkan feses ini melalui anus. Sistem pencernaan ini ada beberapa penyakit. Yang pertama itu mah, itu diare. Kemudian ada penyakit hepatitis, ada penyakit diabetes. Sebenarnya banyak penyakit pencernaan itu banyak, tapi ibu rasa cukup menyebutkan penyakit yang tadi. Untuk upaya pencegahannya, kalian bisa mulai dengan memakan makanan sehat, memakan makanan 4 sehat 5 sempurna, ya kan. Lalu kemudian menghindari makanan terlalu pedas atau terlalu asam juga ya, atau terlalu asam, terlalu manis. Makan dengan rasa yang standar saja, jangan terlalu berlebihan, karena berlebihan juga kan tidak bagus ya. Bisa mulai dengan istirahat yang cukup, jaga pola makan juga. Lalu kurang untuk yang pecandu kopi, ibu dengar salah satu murid ibu ini ada yang suka minum kopi ya. Siapa namanya? Jamin ya? Siapa mah? Oh iya, Jamin. Berapa shot dia minum? Americano? 8. Tuh Jamin, kurangin ya Naya ya. Ibu rasa materi ibu cukup sampai di sini. Mungkin ada Ananda semua yang ingin bertanya mengenai sistem pencernaan atau human digestive system. Kayaknya nggak ada. Jika seperti itu, ibu cukupkan materi kita hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya tetapi mungkin sedang tidak mood, kita bisa diskusi di grup WhatsApp ya. Iya, untuk tugas kan tadi ibu cuma menyebutkan beberapa penyakit ya. Ibu rasa untuk tugas ini kalian bisa lanjutkan, kalian bisa cari ya di literatur, entah itu di buku pelajaran kalian, entah itu di search di Google, Wikipedia atau segala macam tentang penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Ibu juga waktunya sudah habis ya. Terima kasih kepada Nanda semua yang sudah mendengarkan penjelasan ibu. Semoga penjelasan dari ibu ini dipahami dengan baik oleh Nanda semua. Sekian dari ibu, kita bertemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.